Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Di kesempatan kali ini kita akan mereview lagi sebuah produk yang beberapa saat yang lalu juga banyak yang sering nanyain ya. Produk apa itu? Ya ini produk dari Yaesu. Rig dari Yaesu FT2980 ya. Kalau sebelumnya Anda mempunyai Yaesu FT 2900, nah ini FT2980 ini merupakan produk terbarunya dari rig Yaesu ya. Jadi nanti seperti apa tampilannya, seperti apa power outputnya, nanti akan kita coba ya. Untuk kepekaannya atau yang lain-lainnya sama dengan 2900, cuman ini ada kelebihan lain yang mungkin akan kita coba sama-sama simak ya, karena saya juga baru pertama juga saya mau buka, saya belum apa-apain ini radio, datang di saya tapi belum saya sentuh sama sekali dan baru kali ini saya buka, jadi nanti akan sama-sama kita lihat isinya ya. Sebelumnya juga pagi-pagi kita ngopi dulu. Kalau yang belum sarapan, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau keluar ya. Selalu menggunakan masker ya. Kalau kita keluar rumah ataupun kita berpergian kemanapun ya, demi kesehatan kita bersama, keluarga dan lingkungan kita. Kita kopi dulu ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Tidak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing ya. Unboxing, kita buka sama-sama radio Yaesu FT2980 rig dari Yaesu 2 meter band yang terbaru. Kita coba lihat ini seperti apa kualitasnya dan output dari radio ini katanya sih yang paling besar ya. Nanti kita coba lihat sama-sama berapa keluarnya nanti. Oke, kita buka sama-sama radionya ya, seperti apa, isinya apa, itu kita coba sama-sama lihat karena saya juga baru pertama ini mau buka ya. Kita coba lihat sama-sama. Oke, apa isi dalam box ini ya. Ya, sangat besar boxnya. Ada kartu garansi dari Yaesu ya, itu garansi. Kemudian ada buku operating manual ya, operating manual dari Yaesu ya. Kalau sekarang udah nggak ada stikernya nih, stiker Yaesu sudah nggak ada, udah nggak pernah ada lagi stiker Yaesu. Oke, padahal saya sangat merindukan stiker Yaesu. Kemudian di tengah ini radionya ya, di tengah ini di sini coba kita lihat. Aduh, kameranya mundur dikit biar enggak, ini boxnya besar banget ya. Ya, caranya gitu ya bukanya. Wah, ini extra mic-nya. Extra mic-nya udah berdebu ya. Extra mic dari Yaesu FT2980 ya. Seperti ini extra mic-nya. Jadi kita bisa lihat ya dari dekat. Oke. Kemudian sebelah sini, nah ini kabel DC-nya, kabel DC. Kemudian ini ada baut-bautnya untuk bracketnya. Nah ini bracketnya ya, ini bracketnya. Oke, kita taruh aja dulu karena kita nggak pakai. Saya kebetulan ada kabel DC dari radio saya 2300, kita bisa pakai ya. Sama aja. Standar, kalau rig itu standar ya, jadi semua bisa pakai untuk kabel powernya. Oke,
Setelah kita lihat, kita sekarang mau buka untuk yang di tengah. Ini tengahnya bukanya gimana ya? Wah, ini berat banget. Saya harus ke depan untuk membuka, kayaknya seperti ini. Ya. Oke, seperti itu. Ini dia, ya. Seperti ini bukanya, memang sangat-sangat rapi pembungkusnya. Taruh dulu. Ya, kita tutup dulu boxnya. Kita tutup dulu box radionya. Ya, ini dia tampak depan dari Yaesu FT 2980 ya. Dan radio ini sangat berat ya, dibandingkan radio-radio yang lain itu. Radio Yaesu ini benar-benar berat ya, karena hampir seluruh bodinya ini pendingin semua ya. Anda lihat ini aluminiumnya ya, dan knopnya juga besar ya, dialnya. Kemudian di sini ada memori, ada apa ya di sini? Nah ini, kemudian, nah ini ada tombol-tombol macam-macam di sini, seperti itu. Dan apa lagi ya? Ya itu aja, standar ya. Sekarang kita hidupin aja seperti apa radionya yang akan kita coba kali ini ya. Dan ini benar-benar saya baru buka radionya, jadi saya kurang tahu ini seperti apa. Nanti kita lihat sama-sama. Kita pasang dulu untuk power DC-nya, DC cord-nya. Oke, kita sudah pasang DC cord-nya. Jadi di belakang sini ada jack mikrofon ya, jack mikrofon. Di belakang ini jack speaker. Ini konektor di sini. Ini masangnya harus pelan-pelan ya, karena ini nyangkut di sini. Jadi kalau tangan yang agak gede agak susah ini. Tapi ini sangat oke banget ya. Untuk pendinginnya itu besar sekali ya. Jadi radio ini sebenarnya berat pendingin. Jadi cukup pendinginnya cukup bagus sekali ya. Oke, sama-sama kita hidupin aja radionya. Ya, kita hidupin. Seperti itu penampakannya. Nah ini squealnya ya. Cuman tombolnya agak berat ya. Saya nggak tahu ya. Ini berat ini muternya. Jadi apakah memang ada karetnya atau sealnya? Ini berat ya. Saya putar berat ini. Nggak seperti ICOM itu agak ringan itu ya. Tapi ini agak berat. Saya nggak tahu, mungkin karet-karetnya atau sealnya di sini yang memang rapat banget ya, sehingga seperti itu. Oke, kemudian ini menu-menunya di sini ya, di set. Kita coba lihat. Nah, kita tekan lama ya supaya untuk menampilkan menunya. Kemungkinan ini saya ganjal dulu ya. Saya ganjal dulu supaya suara speakernya kedengaran. Suaranya speakernya di bawah ya. Yaesu ini speakernya di bawah. Nah, itu ada auto power. Nah, ini menu-menu standar dari Yaesu. Ini beep ya, bell. Paling yang nanti kita akan rubah di sini biasa ya. Pertama itu adalah step. Step itu perpindahan frekuensinya ya, supaya standar seperti yang lain. Karena kalau stepnya itu seperti ini, kita kadang-kadang komanya nggak pas. Jadi kita buat 5 kilo ya, 5 kHz stepnya.
Ini untuk melihat temperatur dari radio ini. Jadi saat ini temperaturnya sekian, ya. Kemudian tune frekuensi ini untuk repeater kita mau setting tune-nya, ya, sama dengan radio Yaesu yang lain yang HT juga persis menu-menunya seperti ini. Oke, kita tinggalkan karena ini rig ya, jadi sama saja caranya dengan kita menyeting untuk HT-nya juga ya, sama persis. Jadi tidak ada spesial di sini yang, tapi ini enak ya, nih tombol roterinya enak ini, tombol rotary dialnya enak ya. Dibanding kalau saya menggunakan ini, muter ini agak berat. Mungkin ini supaya nggak kesentuh langsung muter ya, mungkin juga ya. Jadi penyetelan ini dibuat seret seperti ini supaya tidak gampang dirubah gitu ya. Mungkin lagi pada dengerin, saat dengerin kesenggol ini jadi gede gitu ya. Mungkin juga ya, itu tujuannya seperti itu, sehingga tidak mudah diputar ini. Jadi harus ada usaha sedikit. Kemudian ini tombol-tombolnya, di sini ada lampu ya mungkin ya. Nah ini untuk ngidupin lampunya, kalau misalnya dalam keadaan malam gelap kita butuh lampu, kita hidupin dari sini. Nah ini fokus ya, seperti itu ya. Kemudian ini tombol lock, kalau kita lock semua yang kita rubah-rubah di sini nggak bisa. Misalnya saya akan rubah di sini 1 4 5 5 5 0. Ya ini posisi saya menggunakan dummy load ya. Jadi kita akan melihat powernya nanti. Kemudian di sini ada tombol-tombol power ya, tombol-tombol power dan tombol-tombol program yang nanti bisa disetting ini apa-apa gitu ya, P1, P2. Nanti bisa lihat di buku manualnya juga ya. Jadi ini mikrofonnya menggunakan MH48. MH48 seperti itu ya tampilannya. Jadi di sini angka-angkanya ya seperti itu. Oke. Sekarang kita akan mencoba powernya ya. Kita coba power, kita menggunakan low dulu ya. Kita gunakan low power. Low power, nah ini coba ya, low 1 ya. Jadi tahapannya low 1, kita akan coba tes di low 1-nya berapa, kita lihat di sini. Low 1-nya coba kita lihat baik-baik. Low 1-nya 5 watt ya, low 1-nya 5 watt. Oke, low 1-nya 5 watt, saya cek SWR dulu ya. Oke, bagus, SWR-nya nyender. Low 1 5 watt, kemudian kita pindah ke low 2. Low 2 kita naikin skalanya ke 20 watt. Low 2 nya ya kurang lebih 10 watt ya. Ya kurang lebih 10 watt, jadi 9,5 itu. Kemudian low 3 nya kita lihat, low 3 nya ini skala 20, apakah mentok? Kita lihat. Oh mentok ya, kita naikin skala 200. Low 3 nya berapa? Kita lihat. Low 3-nya 30 watt. Low 3-nya 30 watt. Sekarang kita coba ke high ini. Nah, ini dia high power. Sama-sama kita lihat high powernya berapa? 2980 ya. Yaesu FT 2980. Kita lihat high powernya berapa? Sama-sama kita perhatikan. Ya, sama-sama kita perhatikan. High powernya berapa? Ya, luar biasa. 80 watt. Ya. Oke, 85. Kadang 85 watt ya, sekitar itu. Jadi high powernya kalau di SWR saya 85 watt ya. Coba kita tes menggunakan antena ya. Kita tes menggunakan antena. Saya mau ngecek dulu antena saya dipole kemarin yang kita buat. Kita coba antena dipole yang kemarin saya buat ya. Kita pakai low 1 aja dulu. Kita lihat. Jadi untuk antena dipole yang saya buat kemarin ya dari kabel coax, kan teman-teman mengatakan itu kemampuannya berapa ya, berapa watt.
Nah ini squelnya kita tutup aja, kalau terlalu berisik ya tutup setengah, full gitu boleh. Kalau untuk kepekaan resipnya saya rasa ini cukup peka ya, sangat peka kalau resipnya ya, mentok. Ya kemungkinan kosong ini teman-teman ya, kita coba aja langsung di frekuensi yang akan kita coba wattmeternya ya. Saya tutup aja squealnya. Kita coba lihat ya SWR dari antena dipole kemarin ya, vertical dipole kita cek ya. Ya keluar 5 watt ya. SWR-nya 1,1 nggak sampai. Oke, kita coba cek lagi 5 watt ya. Sekarang kita coba ke low 2. Apakah sama dengan Damilut? Low 2-nya? Oh, justru di sini pas 10 watt persis, 10 watt persis. Kita cek SWR-nya. Kalibrasi. Kita kalibrasi ya. Nah udah segitu aja, kalibrasi. Lihat SWR-nya sama, keluarnya 10 watt persis. Jadi kalau Damilut tadi agak kurang sedikit, ini 10 watt persis. Kita coba low 3. Low 3-nya 30 watt persis, 30 watt. Kita coba high powernya. Di sini yang beda ini. Di sini yang beda ini. High powernya 90 ya, 90 watt. Kita lihat SWR-nya dulu ya. Saya kalibrasi dulu. Nah, ini saya sudah kalibrasi, lihat SWR-nya ya, 1,2. 1,125. Oke, nggak ada masalah. Kita lihat wattnya ya, wattnya 90 ya. Kalau tadi dari Damilut 85, ini sekarang 90 watt. Saya akan coba bandingkan dengan antena saya yang satu lagi, yaitu antena QFH. Oke, sekarang kita menggunakan antena QFH. Kita akan coba powernya di high power langsung. 90, sama persis 90 ya. Ya, 90. Kita lihat SWR-nya. Ya, sama 1,125. Oke, lebih rendah dipole ya. Lebih rendah SWR-nya dipole. Kalau ini saya matchkan di atas, saya coba ya apa benar. Ini matchnya di atas di sini. Ya, betul di sini matchnya. Oke, kita lihat powernya. Ya, 85. Jadi kalau pakai QFH, powernya kalau di matchnya 85, sama dengan dipole tadi di matchnya, tapi di dipole 90. Vertical dipole 90, di QFH 85, sama dengan di Damilut ya. Jadi tinggal Anda ya rata-rata 85 lah, karena 90 85 90 85, jadi ketemunya 85. Jadi ini maksimal radio ini keluar 85 watt. Jadi jangan khawatir kalau antena Anda bagus, dengan dipole vertikal tadi bisa 90 malah keluarnya ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan review singkat ini bisa membuat Anda yakin dengan kekuatan radio ini. Untuk memorinya ya sama persis dengan Anda menggunakan HT. Jadi kalau Anda punya HT Yaesu itu sama persis, atau Anda nonton aja ya Yaesu caranya memori Yaesu, nanti Anda nonton aja. Jadi sebenarnya gampang sekali, tinggal kita set gitu ya. Set, ntar ya, ini saya coba kasih low dulu ya supaya tidak salah pencet nanti. Oke, saya akan mencoba memberikan secara singkat aja untuk memori ya.
Anda pertama Anda set dulu ya memori yang akan Anda simpan. Misalnya saya mau nyimpan di 14575 misalnya gitu ya. Saya mau nyimpan di memori 1 gitu ya. Saya akan coba pencet. Nah, pencet memori ini lama sampai berkedip-kedip. Kita pindah ke memori 1, kita pencet lagi. Nah, ini udah tersimpan. Kita coba lihat memori 1 ya. Itu sudah tersimpan 144575 ya. Seperti itu. Itu caranya. Kemudian kalau kita mau kasih nama juga bisa, nanti tinggal kita set ya. Pada saat memori ini kita masuk di memori dulu ya, sorry ya, kita keluar dulu. Ini sudah masuk di memori ya. Ini sudah masuk di memori, kita pencet tombol set. Kita cari biasanya sih kalau di Yaesu itu name tag namanya. Name tag. Kita cari name tag apakah ada. Mana name tag-nya? Nah, ini name set. Di sini name set. Jadi kita tinggal pencet. Nah, itu kita tulis saja terserah kita apa. Misalnya saya tulis tes di sini ya. Saya tulis tes. Kita geser kita geser pakai ini mungkin ya. Aduh. Sabar. Name set. Nah, ini T-nya tadi kita rubah dulu. Nah, ini setelah kita gesernya pakai apa ya? Sebentar. Nah, ini pakai yang ini ya gesernya. Pakai itu gesernya. Ya. Kita selesaikan. Ya, udah tes, kita set ya. Ini sudah tersimpan di memori tadi. Nah, ini sudah tersimpan di situ. Kita PTT aja supaya berhenti tiap PTT. Nah, nomor 1 itu tes. Sekarang kita mau buat frekuensi repeater misalnya ya. Saya masuk nanti ke memori 2 ya. Saya bikin frekuensi repeater. Misalnya ya saya pakai low aja dulu. Low 1. Ini programnya low 1. Seperti biasa 160 100 ya. Nah, kemudian kita cek tune-nya. Misalnya misalnya tune-nya berapa, kita geser ke sini. Scale tab-nya dulu kita pilih tune, T-tune ya. Jadi ada T-tune di sini, transmit tune. Kita pilih aja transmit tune, oke. Kemudian kita pilih tune frekuensinya di sini ya, oke. Setelah kita pilih tune frekuensinya, kita cari shift-nya, shift itu artinya plus minusnya ya, plus minusnya dari repeaternya tadi. Ini mungkin ya. Nah, ini nah, plus minusnya, jadi ini mins ya. Mins, kalau sudah kita masuk ke min, kita cari shift-nya. Shift-nya itu artinya pengurangannya berapa ya. Oke, kita geser aja di sini ya. Ini dia, saya dapat di pengurangan ini. Oke, setelah selesai saya PTT aja. Ini kita tes dulu sebelum kita simpan ya. Masuk ya, sudah masuk ke repeater. Ini kita simpan ke memori 2. Kita tekan ini selama berkedip, kita masukkan ke memori 2. Oke, udah masuk di memori 2. Ini memori 1 tadi tes, memori 2 ini ya. Nah, gimana caranya kalau kita mau kasih nama ya sama aja dengan yang tadi ya. Nanti pencet lama ini, tapi masuk di memori dulu ya. Sebentar. Sorry, kita pencet PT dulu. Ini masuk memori 2, kita pencet lama set. Nah, kita cari name tadi ya, memori apa namanya, name.
name set. Tapi kita tulis di sini, misalnya di sini repeater gitu ya. Repeater. Kita geser ini ya. Misalnya seperti itu. Kita cari huruf P-nya, mana huruf P-nya? Ini T. Nah, ini oke. Oke, sudah, kita PTT aja. Udah tersimpan ya. Ini tes, yang kedua adalah repeater. Ini tes tadi memori biasa, ini repeater seperti itu ya. Jadi caranya mudah sekali untuk menyimpan dan membuat memori di Yaesu FT2980 ya. Bikin namanya, bikin apanya ya, semuanya gampang sekali. Hanya pencet tombol ini lama, kedip-kedip untuk memori, kita pilih nomornya, pencet lagi lama ya. Pencet lagi sebentar gitu. Yang lama itu untuk memori. Jadi begitu sudah kedip-kedip, kita pilih nomornya, angkanya langsung kita pencet sekali. Oke. Kalau untuk membuat nama tadi, ya kita pencet cari memori dulu seperti ini. Masuk di memori, kita tekan ini lama sampai muncul menu, kita cari name set untuk membuat nama seperti itu. Kalau sudah selesai, kita nulis namanya, kita pencet PTT, dia udah tersimpan. Oke, itu aja dari saya review singkat mengenai Yaesu FT2980 yang cukup powerful bagi Anda yang mungkin ya nggak perlu booster, hanya dengan radio aja sudah powernya segini gedenya ya, 85 watt, luar biasa. Jadi silakan aja kalau Anda yang mungkin suka dengan power besar, ini jawabannya. Oke, sama-sama kita sudah saksikan bersama untuk review dari Yaesu FT2980 ya. Ini radio cukup powerful, jadi buat Anda yang ya pengen memiliki sebuah rig yang powerful dengan output yang cukup besar, ini jawabannya Yaesu FT2980. Kelihatannya ini rig yang terbesar saat ini powernya ya. Dari Yaesu FT2980. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video saya review dari Yaesu FT2980. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda tentang review Yaesu FT2980. Semoga Anda bisa mempertimbangkan untuk memilihnya. Kalau untuk resip tidak perlu lagi dikhawatirkan. Kalau untuk Yaesu ini semua rata-rata resipnya oke. Tidak ada masalah, cuman yang bedanya adalah powernya. Power output dari radio ini cukup besar, dan satu nilai plus dari Yaesu ini adalah bodinya, pendinginnya ini saya sangat suka sekali. Mungkin ini jawaban yang paling tepat bagi Anda yang punya radio powerful, punya proteksi yang cukup baik. Ini adalah Yaesu FT2980 dengan pendingin yang cukup tebal seperti ini, sehingga dia bisa merefleksikan panasnya keluar sehingga radio tidak cepat panas ya. Radionya pembuangan panasnya cukup baik gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and share, juga komen, dan tentunya subscribe bagi Anda yang ingin subscribe ke saya ya. Terima kasih sekali lagi. Yankee Charlie to Yankee Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye bye.